Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik bagi saudara Bakhtiar Baso SPD MM dengan judul disertasi Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan dimulai. Disertasi sekarang terletak pada integrasi teori inovasi layanan dikembangkan oleh Rogers. Teori ini menyoroti 5 hal utama yang menentukan keberhasilan adopsi inovasi dalam sebuah organisasi, yaitu keunggulan, insentif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana saudara Rogers menilai efektivitas penerapan 5 karakteristik inovasi ini menurut Rogers pada inovasi di PLT di Dinas Koperasi Rogers? Silakan. Baik, Prof. Adapun penerapan inovasi sebagaimana menjadi salah satu fokus penelitian kami pada disertasi ini menunjukkan bahwa dari 5 aspek yang telah dikemukakan oleh Roger tidak hanya menunjukkan beberapa yang dengan baik, yaitu hanya pada keuntungan relatif yang sudah dilakukan dengan baik, di mana inovasi ini bisa menghadirkan layanan baik secara online maupun offline. Ketika kita berbicara inovasi dalam publik, maka sebelum berinovasi tentu kita harus mengetahui kemana tujuan yang dituju. Itu dulu ya. Kita melihat bahwa karakteristik daripada para birokrasi di Dinas Koperasi Selatan pahamlah tentang tujuan yang dicapai. Ketika kita bicara tentang koperasi, saudara koperasi tujuannya pasti membina, membimbing, membangun koperasi Indonesia khususnya Selatan. Ya. Membangun koperasi kita harus pahami cita, nilai dan prinsip koperasi. Citanya apa? Adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Dikatakan sokong guru ketika dia bisa menjadi pelaku ekonomi dominan. Ini yang harus diperjuangkan adalah kegotong royongan. Kenapa gotong royong? Gotong royong akan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri koperasi itu sama dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian prinsip apa yang akan diperjuangkan adalah kekeluargaan. Ini ada faktor dinas koperasi ini supaya paham, karena perubahan sekolah di sini tentu harus paham dulu, jangan sampai lain tujuan, lain inovasinya. Nah, itu tidak nyambung nanti. Oleh karena itu 34 tahun yang lampau, seorang pegawai ekonomi kita yang sangat terkenal itu Sumitro Yusuf, bapaknya Bapak Presiden, mengatakan begini: ketika kita mencermati nilai-nilai dalam Pancasila dan Batal Tugas 45, maka sebenarnya akar ekonomi Indonesia itu adalah koperasi. Nah sekarang, situasi saat ini kita dalam kehidupan bangsa kita sudah cenderung liberal yang akan menghadirkan kapitalisme. Nah, bagaimana, ini ringan aja pertanyaan ini, bagaimana pandangan saudara tentang karakteristik daripada birokrasi di Dinas Koperasi Selatan dalam melakukan inovasi untuk mencapai tujuan? Silakan. Baik, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid ingin menjawab. Adapun karakteristik dari pemerintah provinsi itu tidak hanya di Dinas Koperasi, tapi hampir di seluruh OPD. Di sini ada dari sosial juga hadir. Dalam penerapan karakteristiknya kami melihat bahwa memang berada pada posisi yang, khususnya di provinsi, pemerintah provinsi berada dalam posisi yang bottom up dan top down, khususnya dalam rangka penerapan kebijakan dan inovasi. Inovasi yang ada hari ini cenderung lahir karena pertama kepentingan inovasi itu sendiri, yang kedua memang karena menjadi tugas dan fungsi pokok dari penerapan inovasi.
Jadi misalnya ada yang secara langsung inovasi itu lahir dari pusat langsung diterapkan di daerah, termasuk juga yang lahir secara sendiri yang ada di daerah berdasarkan keinginan ataupun sesuatu yang sifatnya masih sampai hari ini masih bersifat sesaat, tapi pada prinsipnya karakteristik yang dibangun itu adalah lebih bersifat bagaimana adaptasi terhadap perkembangan situasi yang ada. Karena inovasi yang lahir hari ini Prof, lebih cenderung memang bagaimana melakukan adaptasi khususnya saat hadirnya teknologi yang ada. Itu Prof. Ini Pak Purbaina, mohon maaf, saya karena memang khusus saya mau datang menguji ini, bukan sebenarnya, dan saya menyiapkan 5 pertanyaan. Tapi saya akan jawab. Ini saya buat di Papua ini. Jadi saya minta Pak Prof tadi kirimkan saya sinopsis dan tesisnya itu. Nah, kemudian biasanya saya doa kepada semua, tapi kali ini enggak. Itu saya cermati betul, makanya hati-hati. Baik, salah satu kekuatan disertasi saudara terletak pada integrasi teori inovasi layanan yang dikembangkan oleh Reuters. Teori ini menyoroti 5 hal utama yang menentukan keberhasilan adopsi inovasi dalam sebuah organisasi, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana saudara Turbulens menilai efektivitas penerapan 5 karakteristik inovasi ini menurut Reuters pada inovasi PUT di Dinas Koperasi Hotel Turisme. Silakan. Baik Prof, adapun penerapan inovasi sebagaimana menjadi salah satu fokus penelitian kami pada disertasi ini menunjukkan bahwa dari 5 aspek yang telah dikemukakan oleh Roger tidak hanya menunjukkan beberapa yang dengan baik, yaitu hanya pada keuntungan relatif yang sudah dilakukan dengan baik, di mana inovasi ini bisa menghadirkan layanan baik secara online maupun offline. Namun dari perspektif kompatibilitas dan kompleksitas itu belum berjalan karena inovasi yang ada dan yang diterapkan hari ini tidak secara utuh dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di dinas koperasi. Masih berfokus pada kekuatan sumber daya manusia konsultan, namun tidak diikuti dan tidak dibarengi oleh kekuatan sumber daya manusia dari pegawai ataupun staf tentang inovasi itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya Prof. Boleh. Bisa tenaga kenapa? Karena banyak gubernur, bupati tidak paham tentang koperasi. Akhirnya apa? Dia menempatkan kepakarannya itu ada yang mantan kepala Satpol PP. Masih mending itu ada kepala dinas komural. Nah, jadi kepala dinas koperasi ini udah tidak tepat menurut saya.